Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom semua. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Maleakhi 2 ayat 17 sampai Maleakhi 3 ayat yang kelima. Ayat emas kita adalah ayat yang ketiga. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin. Kata memurnikan perak atau emas di zaman Nabi Maleakhi selalu dihubungkan dengan api yang membara. Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat ilustrasi yang disampaikan oleh seorang pendeta kepada jemaatnya sehubungkan dengan memurnikan perak atau memurnikan logam. Rasa ia seperti api tukang pemurni logam yang terdapat di ayat 2 pasal 3 Maleakhi ini membuat banyak orang berpikir bahwa nas yang sedang kita renungkan ini ada hubungannya dengan hari penghakiman. Ada juga orang yang berpikir bahwa nas ini ada hubungannya dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Tapi kalau kita baca ayat yang keempat, maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Kita tahu bahwa di perjanjian baru termasuk hari ini, persembahan-persembahan umat Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan dari konteks Alkitab kita mengetahui bahwa apa yang terjadi di perjanjian baru, bahwa apa yang terjadi pada hari-hari ini mengenai persembahan-persembahan umat Tuhan kepada Tuhan sudah melalui seorang pribadi, yaitu Sang Pemurni. Kita akan tahu nanti bahwa Sang Pemurni ini adalah Yesus Kristus. Jadi ini bukan tentang hari penghakiman. Pemurnian orang-orang Lewi atau umat Tuhan ini bukan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Ini adalah apa yang terjadi pada umat Tuhan yang pada hari ini adalah kita semua setiap hari. Kita akan mengetahui nanti bahwa tanpa melewati Sang Pemurni, tanpa melalui Kristus Yesus, maka tidak ada orang yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada. Kita juga akan tahu bahwa siapa yang tidak menyenangkan hati Tuhan akan dihakimi. Jelas Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sekarang mari kita lihat dengan lebih mendalam apa yang Tuhan maksudkan dengan pemurnian yang Tuhan mau terjadi pada semua umatnya. Kita akan memulainya dengan melihat Maleakhi 2 ayat 17. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan, kepada orang-orang yang demikianlah Ia berkenan, atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Orang-orang pada masa itu, yaitu umat Tuhan sendiri. Perhatikan, Maleakhi menyampaikan pesan Tuhan yang ditujukan kepada umat pilihan Tuhan, seperti disampaikan di pasal 1 ayat 1 dan 2. Umat Tuhan itu beranggapan semua orang yang berbuat jahat dianggap baik oleh Tuhan, yang mana menurut mereka itu adalah tidak adil, sehingga mereka bertanya, di mana Allah yang dianggap adil itu? Menanggapi perkataan-perkataan umatnya, Tuhan berfirman di Maleakhi 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya
Ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Di sini Tuhan berfirman menjawab umatnya, aku akan datang. Tapi sebelum itu aku akan menyuruh utusanku untuk mempersiapkan jalan di hadapanku sebelum aku datang. Frasa aku menyuruh utusanku yang pertama di ayat 1 ini menurut perkataan Tuhan Yesus sendiri di Matius 11 ayat 10 dan Lukas 7 ayat 27 adalah Yohanes Pembaptis. Frasa Tuhan yang kamu cari itu dan frasa malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu dan frasa ia datang, kita bisa menyimpulkan dari perkataan Tuhan Yesus di Matius 11 ayat 19 dan Lukas 7 ayat 34 bahwa frasa-frasa itu mengacu kepada Tuhan Yesus. Jadi firman Tuhan, Tuhan yang kamu cari akan datang ke rumahku, utusanku yang kamu rindukan itu akan datang dan mengumumkan perjanjianku, di mana utusanku ini mengacu ke malaikat perjanjian, yang ada frasa malaikat perjanjian yang sebelah kiri itu versi terjemahan baru. Sedangkan frasa utusanku yang ada di sebelah kanan itu dari ayat yang sama, tapi dari versi bahasa Indonesia masa kini, yang mana firman Tuhan, Tuhan yang kamu cari akan datang ke rumahku, utusanku yang kamu rindukan itu akan datang dan mengumumkan perjanjianku, itu mengacu kepada Tuhan Yesus. Di Maleakhi 3 ayat kedua, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menempatkan diri, sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabut tukang penatur. Kita melihat bahwa yang diacu sebagai api tukang pemurni logam adalah Tuhan yang kamu cari itu, adalah malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, adalah ia yang datang, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemurni. Maleakhi 3 ayat ketiga, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ayat ini berbicara bahwa ia yang datang itu, Tuhan Yesus yang datang itu, si pemurni yang datang itu akan memurnikan para imam. Ayat 3 ini juga sama, yang sebelah kiri adalah dari terjemahan baru, yang sebelah kanan adalah dari bahasa Indonesia masa kini. Dengan mempelajari konteks Maleakhi dan Alkitab secara keseluruhan, kita mengetahui bahwa sang pemurni ini melakukan pemurniannya dengan, di dalam konteks nas kita, dua cara. Yang pertama adalah seperti yang di Maleakhi 2 ayat 2 dan 3 dan berbagai ayat lainnya, yaitu dengan cara menghukum. Cara yang kedua adalah seperti yang terdapat di Maleakhi 2 ayat 5, 6, 7, 8 dan masih banyak ayat-ayat lainnya, yaitu mempergunakan firman Tuhan. Maleakhi 3 ayat yang keempat, maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah akan terjadi, yaitu setelah para imam dan umat Tuhan dimurnikan oleh sang pemurni, dimurnikan dengan firman Tuhan seperti di Maleakhi 2 ayat 6 sampai 8, yaitu melalui pengajaran firman Tuhan yang benar. Mengapa untuk umat Tuhan, untuk anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru seperti kita semua, pemurnian itu dilakukan melalui firman Tuhan? Karena Tuhan Yesus sendiri bicara melalui Yohanes 15 pada saat dia menerangkan mengenai pokok anggur dan rantingnya. Pokok anggurnya adalah Yesus, rantingnya adalah kita semua anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru. Di Yohanes 15 ayat 3, Tuhan Yesus sendiri berkata, kamu memang sudah bersih. Kamunya ini kita semua anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru, karena firman yang kukatakan kepadamu. Artinya Tuhan Yesus sendiri berkata
untuk membersihkan, untuk memurnikan anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus mempergunakan firman-Nya, firman Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada anak-anaknya, kita semua. Baru setelah kita dimurnikan, umat Tuhan dimurnikan dengan firman Tuhan, maka Maleakhi 3 ayat keempat ini berlaku, yaitu Tuhan akan berkenan kepada korban-korban yang dipersembahkan oleh umatnya, oleh anak-anaknya, termasuk kita kepadanya. Dari konteks Alkitab kita tahu apa yang dimaksud dengan kurban-kurban ini. Pada masa itu adalah binatang-binatang sembelihan. Pada masa sekarang, setelah Tuhan Yesus menjadi kurban yang sempurna, kurban-kurban yang dimaksud, yang kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru berikan kepada Tuhan adalah diri kita, termasuk talenta kita, termasuk pelayanan kita, termasuk pekerjaan kita, termasuk penghasilan kita. Dan korban-korban ini hanya akan menyenangkan Tuhan, akan diterima Tuhan kalau kita, anak-anaknya, sudah dimurnikan oleh Sang Pemurni, oleh Yesus Kristus melalui firman Tuhan. Maleakhi 3 ayat 5, Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina, dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda, dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku. Firman Tuhan semesta alam. Dalam konteks nas kita tahu bahwa ini berarti Tuhan akan datang kepada orang-orangnya untuk menghakimi apabila orang-orangnya itu tidak bersedia dimurnikan oleh Sang Pemurni. Untuk gampangnya pada hari ini, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan tidak bersedia dimurnikan dari hari ke hari oleh Tuhan dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan menghakimi. Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Kita mulai dari mengapa Sang Pemurni itu datang. Kemudian kita juga tahu bagaimana Sang Pemurni ini memurnikan umat Tuhan. Yang di dalam konteks nas kita ada dua cara, yaitu melalui hukuman atau melalui firman Tuhan. Setelah itu kita tahu bahwa Tuhan akan menerima persembahan dari umatnya yang sudah dimurnikan tadi dengan senang hati. Dan kita juga tahu apa yang akan terjadi pada umatnya yang tidak bersedia dimurnikan atau menolak firman Tuhan, yaitu dihakimi oleh Tuhan. Mari kita tutup renungan firman Tuhan kali ini dengan beberapa penerapan berikut. Namun sebelum kita masuk ke dalam penerapan, saya mau kita semua bisa melihat diri kita masing-masing dengan jelas di dalam nas yang kita sudah renungkan tadi. Gampangnya saya akan katakan di sini bahwa orang Lewi atau imam yang dimaksud di Maleakhi 3 ayat 3 tadi itu adalah kita semua, yaitu anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Ibrani 5 ayat 1. Pada dasarnya firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa fungsi seorang imam adalah menghubungkan Allah dengan manusia. Ibrani 7 ayat 21 dan 24 firman Tuhan mengatakan hanya Yesuslah sang imam. Artinya setelah Yesus datang ke dunia, disalibkan, mati, bangkit, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka hanya Yesuslah yang hidup untuk selama-lamanya itu yang adalah imam bagi seluruh anak-anak Tuhan, termasuk kita semua. Dari situ kita melihat 1 Petrus 2 ayat 9 yang mana intinya adalah setiap anak Tuhan, kita semua yang sudah lahir baru, yang di dalam kita ada Roh Kudusnya, Roh Kudus Tuhan Yesus, berfungsi sebagai imam-imam, imam yang rajani bagi Tuhan.
Contohnya, seorang suami terhadap istrinya, seorang ayah terhadap anak-anaknya, seorang ibu terhadap anak-anaknya, seorang kakak terhadap adiknya. Mereka mempunyai fungsi untuk menghubungkan istri, anak, adik tadi ke Tuhan. Yang mana itu adalah fungsi seorang imam. Sebagai seorang suami, ayah, ibu, kakak yang adalah anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru, yang di dalam mereka itu ada Roh Kudusnya, Roh Kudus Tuhan Yesus, maka fungsi menghubungkan ke Tuhan Bapa di surga adalah fungsi yang Tuhan mau dilakukan oleh suami, ayah, ibu, kakak tadi. Untuk gampangnya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, kita semua anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru, kita mempunyai fungsi imam itu. Kita dipanggil untuk menjadi imam-imam itu secara fungsional. Karena kita semua adalah imam-imam Tuhan berdasarkan Roma 3 ayat 23. Di mana di situ firman Tuhan mengatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya tidak ada satu orang pun di dunia ini, termasuk kita semua yang tidak berdosa, kita semua berdosa. Maka itu artinya kita semua harus dimurnikan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, kita harus dimurnikan. Sekarang terserah, tinggal pilih. Mau dimurnikan berdasarkan Maleakhi 2 ayat 2, 3 dan masih banyak ayat lainnya itu, yaitu melalui dikutuk, dihukum, bahkan dilumuri kotoran hewan, atau kita mau dimurnikan berdasarkan seperti yang tertulis di Maleakhi 2 ayat 5, 6, 7, 8 dan masih banyak ayat lainnya lagi, yaitu dengan firman Tuhan. Menghormati dan takut dan taat akan Tuhan dan firman Tuhan seperti di masa Lewi dahulu. Dan kalau kita tidak mau dimurnikan, maka kita akan dihakimi. Saya mengimani bahwa kita semua bersedia dimurnikan. Dan saya juga mengimani kita semua akan memilih untuk dimurnikan dengan firman Tuhan, yaitu dengan kita menghormati dan takut dan taat akan Tuhan dan firman Tuhan. Penerapan yang gampang dari nas kita pada kali ini adalah, kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru, maka setiap hari kita harus berdoa meminta bimbingan dari Roh Kudus, agar Roh Kudus membuat kita selalu membaca firman Tuhan dengan konsisten setiap hari. Bukan hanya membaca, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, kita juga berdoa minta bimbingan agar supaya kita mengerti firman Tuhan yang sudah kita baca itu. Bahkan mintalah Roh Kudus untuk mengirimkan mentor-mentor di dalam kehidupan kita untuk membantu kita mengerti firman Tuhan. Lalu berdoalah juga secara konsisten setiap hari agar Roh Kudus membuat kita melakukan firman Tuhan yang sudah kita mengerti dengan jelas itu. Dengan begitulah, yaitu membaca firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, Sang Pemurni Yesus Kristus Tuhan kita itu memurnikan kita semua. Dan kalau kita saat ini masih belum menjadi anak Tuhan, kita belum percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kita belum mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat dan penebus dosa kita dan Tuhan kita, maka penerapannya untuk kita yang masih belum kenal dengan Tuhan Yesus adalah untuk kita mencari anak Tuhan, melihat ke kiri dan ke kanan kita, berdoa, minta didoakan, mintalah ke anak-anak Tuhan di sekitar itu untuk memperkenalkan kita kepada Sang Pemurni itu, kepada Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, baik kita sudah menjadi anak Tuhan maupun kita belum menjadi anak Tuhan, setelah melalui proses penerapan ini dengan kekuatan Roh Kudus,
kita semua boleh dimurnikan oleh Sang Pemurni, oleh Tuhan Yesus Kristus melalui firman-Nya. Dengan demikian Tuhan dipermuliakan. Setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, takut dan taat akan firman Tuhan yang memuliakan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Amin.